Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, Din, sudah. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wajihudin, warahmatullahi SPDM wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Din. Putus-putus, Demo Din. aja. Oh iya. Sekarang udah jelas, Rek? Sudah. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wajihudin, SPDM HUM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah filsafat, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu mengenai hubungan metafisika dengan kesehatan masyarakat. Saya, Dinda Yumna, selaku moderator, serta pemateri akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu, next slide. Nama anggota dari kelompok 3 yaitu ada Windu Rahayu Ninggiah, Adinda Yumna Nurul Ismah, Ira Dwi Pawestri, Cantika Dwi Mailiasari, dan Ridho Maulana RZ. Sebelumnya saya akan membicarakan mengenai rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari Bapak Wajihudin, SPDM HUM. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Bab-bab yang harus dibahas di presentasi kali ini ada definisi filsafat, definisi metafisika, definisi kesehatan masyarakat, dan hubungan metafisika dengan kesehatan masyarakat. Next slide. Dan aturan kesehatan dan aliran-aliran metafisika. Next slide. Yang pertama yaitu definisi filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia, yaitu bahasa Yunani yang berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang biasa diterjemahkan dalam cinta kearifan. Sumber dari filsafat adalah manusia, dalam hal ini akal dan kalbu manusia yang sehat, yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Menurut Plato, beliau menyatakan bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang sifatnya untuk mencapai suatu kebenaran yang asli. Adapun menurut Bertrand Russell, mendefinisikan bahwa filsafat merupakan sebuah ranah tak bertuan atau no man's land di antara teologi dan ilmu pengetahuan. Filsafat berisi spekulasi terhadap semesta, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa mengetahuinya dan bersifat ilmu pengetahuan yang mengutamakan rasionalitas ketimbang otoritas. Sedangkan menurut Al-Farabi, mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan suatu ilmu pengetahuan tentang alam maupun mawujud serta hakikat alam yang sebenarnya. Next slide. Selanjutnya, definisi metafisika akan disampaikan oleh teman saya, Ridho. Berikutnya definisi metafisika.
Metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai keberadaan atau eksistensi. Istilah dari metafisika berasal dari kata Yunani meta, ta, fisika, yang diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik benda-benda fisik. Metafisika biasanya seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau gaib atau supranatural, ilmu nujum, perbintangan, dan pengobatan jarak jauh yang bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa. Metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada, di mana di dalamnya menjelaskan studi keberadaan atau realitas. Belajar dasar-dasar metafisika turut mengarahkan manusia untuk berupaya mengerti lebih dalam keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari secara sadar atau tidak. Manusia selalu membicarakan tentang hal-hal yang berbau metafisika atau kepercayaan. Hal-hal yang di luar dunia fisik seringkali dikaitkan dengan metafisika. Contohnya seperti beriman kepada suatu agama. Manusia memahami alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun seringkali manusia mempertanyakan bagaimana wujud Tuhan. Adanya hantu atau jin juga menunjukkan adanya metafisika. Metafisika pada masa sekarang menjadi bidang filsafat yang memikirkan dan mempelajari hal-hal yang mengatasi atau di luar pembahasan tentang hal-hal yang fisik dan empiris, di mana sudut pandang metafisika mengatasi fisika. Berikutnya, definisi kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan negara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat. Perbaikan keadaan atau kesehatan lingkungan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kesehatan lingkungan menjadi faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan menjadi salah satu upaya penentu dalam kesejahteraan penduduk. Lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan definisi kerja. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, hubungan metafisika dengan kesehatan masyarakat. Jadi di metafisika ini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan ontologis mengenai ada atau apa itu suatu hal. Di hubungan metafisika dengan kesehatan masyarakat ini mengenai ontologis, yaitu sekitar tahun 1990-an sampai sekarang telah didirikannya Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ontologis metafisika dalam kesehatan masyarakat telah terbukti ada dan diterapkan hingga saat ini. Pada kategori kesehatan masyarakat ini merupakan sebuah ilmu yang bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan cara melindungi dan meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat melalui promosi gaya hidup sehat, penelitian untuk penyakit dan pencegahan cedera, deteksi, dan pengendalian penyakit menular menurut CDC Foundation. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Windu. Terima kasih. Baik, kali ini adalah aliran-aliran metafisika. Nah, aliran-aliran metafisika ini muncul karena ada beberapa permasalahan perihal keberadaannya. Terdapat dua pandangan, yaitu dalam hal kualitas maupun kuantitas. Pandangan terhadap keberadaan aliran metafisika dalam hal kualitas ada dua jenis, yaitu materialisme dan spiritualisme. Sedangkan di dalam hal kuantitas ada tiga jenis, yaitu monisme, dualisme, dan pluralisme. Pandangan dan pemikiran yang berbeda membuat munculnya beberapa aliran metafisika. Aliran-aliran metafisika muncul karena bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dalam hal mencari kebenaran ini terdapat dua aliran lagi, yaitu rasionalisme dan empirisme. Oke, yang pertama dalam hal kuantitas. Yang pertama ada monisme. Monisme ini adalah aliran metafisika yang menyatakan bahwa terdapat hanya satu kenyataan yang
dasar. Kenyataan yang dimaksud itu bisa berupa jiwa, Tuhan, materi, atau substansi lain yang tidak dapat diketahui. Yang kedua adalah dualisme. Dualisme ini adalah aliran metafisika di mana terdapat dua substansi berbeda yang berdiri sendiri-sendiri. Terus yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme adalah aliran metafisika yang mengakui banyak substansi, tidak hanya satu atau dua substansi. Terus yang kedua adalah berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitas ini yang pertama adalah aliran materialisme. Materialisme adalah aliran metafisika yang berpendapat bahwa hal yang hanyalah materi. Nah, materi itu merupakan hal yang terlihat secara langsung oleh mata dan dapat disentuh karena memiliki bentuk. Terus yang kedua adalah spiritualisme. Nah, spiritualisme ini adalah aliran metafisika yang berpendapat bahwa roh merupakan kenyataan yang terdalam. Roh tersebut adalah yang mengisi dan menjadi dasar di dalam semesta. Terus yang ketiga adalah berdasarkan saat menuju kebenaran. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme ini berasal dari kata rasio yang artinya adalah akal. Nah, jadi definisinya adalah pemahaman yang bersumber dari akal untuk mendapat ilmu guna mencapai suatu titik kebenaran. Aliran ini dikemukakan oleh Plato dan berkembang di Yunani. Terus yang kedua, empirisme. Kata empirisme ini berasal Yunani juga, yaitu empirikos yang artinya pengalaman. Berdasarkan aliran ini manusia mendapat ilmu pengetahuan dari pengalaman diawali dengan indera yang selanjutnya tersusun menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, tokoh yang menganut paham ini adalah John Locke dan Thomas. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi sebelumnya adalah ilmu filsafat adalah pengetahuan yang sifatnya untuk mencapai suatu kebenaran dengan mengutamakan rasionalitas ketimbang otoritas. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai keberadaan atau eksistensi. Ilmu kesehatan masyarakat ialah kombinasi antara teori dan praktek yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup atau masa hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Terdapat dua pernyataan pada metafisika, yaitu pernyataan ontologis mengenai ada atau tidak adanya suatu hal, dan pernyataan kategori apa itu suatu hal. Dua pernyataan tersebut berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Pandangan terhadap keberadaan aliran metafisika dalam hal kualitas ada dua jenis, yaitu materialisme dan spiritualisme. Sedangkan di dalam hal kuantitas ada tiga jenis, yaitu monisme, dualisme, dan pluralisme. Pandangan dan pemikiran yang berbeda membuat munculnya beberapa aliran metafisika. Dalam hal mencari kebenaran terdapat dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin diisi oleh 2 orang penanya. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya agar mengaktifkan fitur raise hand. Silahkan Mbak Yasinia. Silahkan Mbak Yasinia.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Yesinia Hantapasya dengan NIM 2121101044 akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya ajukan yaitu apakah aliran monoisme masih dipakai atau diyakini sampai sekarang? Jika masih diyakini sampai sekarang, itu contoh konkretnya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yesi atas pertanyaannya. Untuk jawabannya bisa langsung dijawab ya, teman-teman. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, iya. Izin menjawab mengenai pertanyaan Yesi. Berdasarkan teori dari tokoh yang menganut aliran monisme, yaitu Baruch Spinoza, contoh dari aliran monisme adalah Tuhan yang keberadaannya tidak terbatas dan abadi. Sehingga seperti yang kita ketahui, manusia umumnya adalah umat beragama yang meyakini adanya Tuhan. Karena sifat yang abadi, jadi hingga sekarang bahkan sampai kapanpun akan tetap terpakai dan ada. Jika berdasarkan teori A.N. Whitehead, manusia adalah kesatuan diri yang tidak terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Jadi seperti kehidupan kita sekarang yang memang dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Adanya interaksi sesama manusia baik itu secara online maupun offline dan juga tentunya kita akan membutuhkan bantuan orang lain pula. Terima kasih. Apakah ada feedback? Tidak ada. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Mbak Shalvinia. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salvinia Natansar Saputri dengan NIM 212110101063. Saya mohon izin untuk bertanya. Kemarin saya sempat membaca jurnal itu menyatakan bahwa monisme modern ini dapat digambarkan dalam filsafat Hegel melalui idealismenya yang menggambarkan dunia sebagai manifestasi atau benteng dari semua inklusif atau spirit absolut yang menyatakan dirinya dalam waktu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan maksud dari pernyataan tersebut dan mungkin bisa diberikan contoh-contohnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Shalvini atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dulu ya. Untuk Mbak Dinta, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Aliran metafisika dari segi kualitas itu kan dibedakan berdasarkan apa? Lalu di sana kan ada spiritualisme. Nah, artinya kan aliran filsafat yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam pada alam semesta adalah roh. Nah, apakah spiritualisme ini juga dapat diterima atau diakui oleh seseorang yang tidak mengakui adanya Tuhan? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dulu. Selanjutnya untuk Mbak Aulia Nadira bisa mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Menurut yang saya baca, monoisme berdefinisi teori yang realitas fundamentalnya netral atau tidak diketahui oleh manusia. Maksud dari tidak diketahui oleh manusia ini bagaimana? Apakah aliran monoisme ini bertolak belakang dengan kehidupan manusia atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aulia Nadira atas jawabannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syafinia ya. Tadi monisme modern itu dapat digambarkan dalam filsafat Hegel melalui idealismenya yang menggambarkan dunia sebagai manifestasi atau bentenga dari semua inklusif atau spirit absolut yang menyatakan dirinya dalam waktu. Nah, maka dari pengertian dan penjelasan tadi, hakikat dari monisme sejatinya adalah sesuatu yang dicap adalah tunggal dan tidak bisa berubah-ubah. Hanya saja melalui panca indera kita. Hal yang tunggal tadi bisa berubah dan maknanya akan tetap sama. Misalnya saja dengan udara. Udara itu akan tetap ada warnanya di bumi. Meskipun dengan indera mata kita atau alat gerak, udara itu bisa berubah menjadi berwarna seperti asap rokok yang warnanya putih. Terus maka kita akan melihat udara itu putih. Asap pabrik dengan warna hitam, maka kita akan melihat udara dengan warna hitam. Misalnya contoh lainnya itu seperti gunung letusan api yang kita lihat warnanya itu abu-abu atau hitam. Maka kita melihat udara menjadi warna abu-abu atau hitam. Contoh lain misalnya cahaya matahari yang tidak bisa dideskripsikan warnanya apa, tetapi selalu memberikan apakah ada feedback? Baik, sudah cukup kok. Terima kasih. Sepertinya suara saya non-lag ya. Halo. Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kok. Apa perlu diulang ya tadi jawabannya? Mungkin yang akhir-akhir tadi sempat putus-putus. Oh iya. Saya ulang lagi. Jadi dari pengertian dan penjelasan tadi, hakikat dari monisme sejatinya itu sesuatu yang dicap adalah tunggal dan tidak bisa berubah-ubah. Hanya saja melalui panca indera kita, hal yang tunggal tadi bisa berubah dan maknanya akan tetap sama. Misalnya saja dengan udara, itu tetap akan ada warnanya di bumi. Misal dengan meski dengan indera kita, mata dan alat gerak, udara itu bisa berubah menjadi berwarna. Misal asap rokok yang warnanya putih, maka kita akan melihat udara itu putih. Asap pabrik dengan warna hitam, maka kita akan melihatnya dengan warna hitam udaranya. Lalu contoh lain, gunung letusan api yang kita lihat warna abu-abu atau hitam, maka kita melihat udara menjadi warna abu-abu atau hitam. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab sama teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar?
Baik, di sini Dengar saya kok. akan menjawab pertanyaan Dinta. Untuk aliran metafisika dari segi kualitas ini berdasarkan dari sudut pandang kenyataan, di mana pada materialisme suatu yang nyata ialah materi, yakni yang bisa diraba dan dilihat bentuknya. Sedangkan pada spiritualisme, suatu yang nyata adalah roh. Roh ini yang mengisi dan menjadi dasar di alam, meskipun tidak dapat diraba dan dilihat secara langsung. Lalu, pada pertanyaan mengenai spiritualisme, menurut saya mereka termasuk ke dalam kelompok yang tidak bisa menerima spiritualisme karena mereka memang tidak mempercayai adanya Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan. Mereka tidak percaya akan hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan matanya secara langsung. Roh-roh atau apapun itu mereka juga tidak mempercayainya karena itu tidak terlihat. Terima kasih. Apakah dari Dinta ada feedback? Udah, terima kasih. Baik. Baik, untuk pertanyaan dari Aulia Nadira mungkin bisa dijawab. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Nadira. Maksud dari tidak diketahui oleh manusia ini bukan berarti bertolak belakang dengan kehidupan manusia, namun berdasarkan definisinya, monisme itu kan sifatnya mutlak dan sifatnya mendasar seperti halnya Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah sebuah substansi yang kita yakini keberadaannya, tapi tidak pernah tahu wujud aslinya. Nah, sifatnya ini telah mutlak dan mendasar, jadi manusia tidak akan tahu misal asal-usul dari Tuhan ini, meskipun telah banyak teori yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan, tapi kan kita tidak pernah tahu kebenarannya. Jadi, ya kalian tahu sendiri bagaimana Tuhan itu. Terima kasih. Terima kasih, Windu. Sama-sama, semoga menjawab. Sebelumnya untuk Mbak KMK, apakah waktunya masih tersisa lama ya? Iya, masih 50 menit lagi. Waduh. Baik, karena waktunya masih lama, mungkin kami tambah satu pertanyaan lagi. Silakan Mbak Adelia Sabina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut kelompok 3 ini, apa relevansi dari kita belajar metafisika? Terima kasih. Terima kasih Mbak Adel atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Sebentar.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adel yang disampaikan oleh Ridho. Menurut kami kelompok 3, metafisika ini merupakan filsafat pertama yang menyelidiki pengadaian paling mendalam dan paling akhir dalam pengetahuan manusiawi, yang mendasari segala macam pengetahuan dan segala usaha filsafat lainnya. Belajar tentang metafisika bagi saya pribadi tidak lantas berarti saya akan sanggup memuaskan kedagaan terhadap jawaban-jawaban atas berbagai masalah kehidupan. Berbagai pertanyaan yang diangkat dalam metafisika bukanlah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Setelah ribuan tahun sejarah filsafat, terbukti juga belum pernah menghasilkan jawaban final terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Maka arti belajar metafisika bagi saya adalah subjek ini mengajarkan pada saya untuk rendah hati, untuk mau mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, bahwa sampai saya mati nanti mungkin saya tidak akan pernah mencapai atau memahami kebenaran final atau kebenaran tertinggi. Tetapi hasrat kemanusiaan saya justru terasa hidup, bukan karena kepuasan telah sampai di titik final, tetapi pada proses pencarian yang tak pernah berakhir, proses perjalanan jiwa yang terkadang terasa melelahkan, tetapi tak jarang juga justru sangat menggairahkan. Dalam gerak dan jatuh bangun, pencarian serta kegairahan jiwa itulah saya merasa hidup. Hal ini menempatkan saya sebagai aku yang selalu menjadi. Selalu dalam gerak, selalu dalam gelora. Baik, ada feedback dari Mbak Adil. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah dicukupkan saja ini presentasinya? Bentar ya, bentar.